Shalom, selamat datang kembali di kelas Discipleship Journey. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang sudah belajar di pelajaran yang kedua tentang penginjilan one to one yang pertama. Tiba saatnya kita akan melanjutkan pelajaran ini, yaitu penginjilan one to one bagian yang kedua, masih bersama dengan Pastor Markus Wibowo dari IFJF Manado. Persiapkan waktu Anda yang terbaik, persiapkan alat tulis menulis, dan juga materi yang dipegang oleh Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa maksimal di dalam pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi kita di kelas biji, ya, khususnya di kelas lead, ya. Kita sudah mengikuti kelas sebelumnya, ya, di kelas yang lalu, yaitu bagaimana kita membangun penginjilan one to one, ya. Jadi setelah kita melakukan membangun sebuah komunikasi dengan orang yang akan kita layani, selanjutnya apa? Oke, kita akan berdoa dulu, ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan terus memimpin kami sehingga kami boleh berkumpul dan berada di kelas ini, Tuhan, di DJ, khususnya di kelas lead, dan kami akan belajar meneruskan melanjutkan kelas yang lalu, bagaimana kami membangun sebuah pelayanan penginjilan one to one. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk mengerti dan pimpinlah kami apa yang kami pelajari, biarlah kami bisa mengerti dan kami pun selesai ini siap dan mampu memiliki hati seperti hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ternyata setelah kita membangun sebuah komunikasi, ya, amaki, ya, anugerah, terus manusia, Allah, Kristus, dan iman, ya. Jadi di Kisah Rasul 4 ayat 12 ngomong gini, ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita ingatkan lagi bahwa ketika kita sudah membangun komunikasi, ya, membangun persahabatan, kemudian kita memperkenalkan anugerah Tuhan tentang Allah, tentang Kristus, tentang iman, selanjutnya kita apa? Ya? Jadi di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, jadi Bapak Ibu kan sudah ikut nih kelas KAM, ya, itu tentang bagaimana definisi dosa, terus bagaimana Allah menyelamatkan manusia, itu kan diulas lagi supaya kita pemahaman tentang keselamatan itu juga semakin kompleks, ya, semakin lengkap, gitu, ya. Tidak hanya itu saja, tapi kita mengerti dan itu keselamatan kita kerjakan juga, itu, ya. Nah, ayat ini menggambarkan atau berbicara tentang membawa orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertobatan itu, kita harus membawa dia itu untuk mengalami penyerahan diri, gitu, ya. Jadi jangan dipaksa. Soalnya bahaya kalau kita memaksa orang untuk percaya Yesus, itu bahaya sekali. Kita harus memimpin mereka itu kepada penyerahan diri. Jadi mulai dengan sebuah perkataan atau pertanyaan begini, apakah semua yang didapat, ya, selama pembicaraan kemarin, ya, selama kita ngopi bareng, ya, makan bareng, itu sudah paham belum, ya, tuh kan? Kalau mereka bilang belum paham, ya sudah, berarti kita ulangin lagi garis besar tentang Injil. Intinya kita memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya. Tidak ada di kolong langit ini keselamatan selain di Yesus Kristus. Kalau orang itu sudah, ketika ditanya apakah sudah paham, ya, oh sudah, ya sudah, berarti kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita harus menerima anugerah hidup kekal, gitu kan. Ditanya lagi, apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal?
Kan tadi sudah dikenalkan bahwa hidup kekal itu anugerah Tuhan dan hanya diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Apakah kita mau? Apakah Bapak Ibu mau? Oh ya, saya mau anugerah hidup kekal. Oke, kalau begitu kita langsung ke step berikutnya, yaitu tentang penjelasan penyerahan diri. Ya, jadi jika Anda mau menerima anugerah hidup kekal, ya kita ngomong kepada mereka tuh, Anda harus mau menerima sang pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan cuma mau hidup kekalnya saja, tapi tidak mau mengenal yang memberi hidup kekal. Jadi kita harus mau mengenal Yesus gitu. Apakah Bapak Ibu mau? Ya kita tanyakan. Oh ya, saya mau mengenal Yesus. Oke, berarti kita harus mengalihkan ya pengandalan diri kita itu yang tadinya kepada hal-hal yang lain, kita fokuskan kepada ayo serahkan hidup kita kepada Yesus sepenuhnya dan bertobat. Tentunya kita jelaskan pertobatan itu apa ya, kita kembali ke materi ya, bertobat itu bagaimana ya. Bertobat itu kan terjadi perubahan pola pikir ya, yang tadinya yang tidak mengenal Tuhan, tapi pola pikirnya sudah kepada bagaimana mengenal Tuhan dan memperbaiki hidupnya. Nah, diawali dengan apa ya? Jadi kita ajak untuk orang yang akan kita bawa itu untuk doa penyerahan diri. Upayakan supaya mereka berdoa, jangan kita paksa gitu ya. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik sekali. Makanya ini tugas kita ya, para hamba Tuhan kita, jemaat Tuhan juga yang kita udah punya hati untuk orang dimenangkan melalui hidup kita juga harus beres, harus menjadi berkat. Kalau kita ada permasalahan dengan mereka, percuma kalau kita ngomong tentang pertobatan, kita sendiri jadi batu sandungan, ya kan? Makanya ini tantangan untuk kita, bahwa kalau kita mau bertumbuh pun kita harus mau membereskan hidup kita dan kita membawa orang untuk mengenal Tuhan. Ya, oke ya. Jadi doa penyerahan diri itu bagaimana? Ya, kita mulai dengan doa pengantarnya. Jadi ucapan syukur ya. Mungkin ya, kami bersyukur saudara kami sebut namanya ini kan mau buka hati dan mau menerima hidup kekal, dan saudara kami ini ingin mengatakan secara pribadi apa menjadi kerinduan hatinya kepada Tuhan. Jadi kita buka dengan doa general gitu ya. Kemudian kita berdoa bersama ya. Setelah itu kita berdoa bersama. Jadi untuk menerima dan mengandalkan Yesus, kita harus mengajarkan kalimat-kalimat pokok penting dalam pertobatan ya. Seperti gini, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal, tetapi saya percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit, menyediakan tempat di surga untuk saya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, sekarang sampai selamanya. Ampuni dosa saya. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan sekarang mengandalkan Yesus saja untuk keselamatan saya. Saya sudah menerima hadiah hidup kekal secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebuah kalimat mengajarkan pengakuan secara pribadi. Karena firman Tuhan bilang, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut ya. Jadi jangan cuma percaya dalam hati, tapi mulut kita tidak pernah mengatakan sendiri. Penting. Oleh karena itu kenapa? Di tempat lain juga, bukan kekristenan ya. Sebuah ungkapan perkataan kita itu sangat penting. Ya, omongan kita itu sangat penting. Makanya perlu pengakuan dari mulut kita. Di hadapan Tuhan juga, pertobatan sangat penting. Hati kita dan mulut kita. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, kita harus ngomong juga, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Karena supaya apa? Telinga kita dengar, iblis pun dengar, bahwa kita orang yang sudah diselamatkan gitu loh. Kalau cuma dalam hati aja, mulut kita nggak pernah ngomong, percuma. Itu nggak ada powernya gitu ya. Nah, jadi ajarkan itu ya. Kemudian kita pastikan juga untuk pastikan kepastian keselamatannya. Maksudnya gini ya, di Yohanes 6 ayat 47 begini. Yesus berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Jadi kita pastikan bahwa orang ini menerima janji Tuhan.
Jadi gini, Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, barang siapa yang percaya memperoleh hidup kekal dan menjadi anak-anak Allah, Engkau sudah mengampuni semua dosa. Saya percaya telah memiliki hidup kekal dan kepastian masuk surga dalam nama Yesus. Jadi perkataan firman. Ya seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun kan, waktu iblis ngomong begini, iblis juga pakai firman loh. Ada tertulis begini itu kan. Yesus juga menjawab dengan ada tertulis juga, ya kan? Jadi jangan salah, setan tidak tahu firman. Ternyata iblis juga tahu ya, tahu firman gitu kan. Makanya kita juga harus menggunakan firman. Jadi artinya Yesus yang menjanjikan bahwa keselamatan itu hanya ada pada Dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yakinkan itu kepada mereka. Nah, tips ya, mungkin banyak baca tentang ketertunggalan Allah, tentang keselamatan, tentang karya penebusan, supaya menambah pengetahuan kita untuk membawa mereka kepada orang-orang yang akan kita bawa kepada Tuhan, supaya apa yang kita sampaikan itu nggak salah, gitu ya. Tapi banyak referensi yang membantu kita juga untuk menjelaskan tentang keselamatan. Saya yakin kok banyak buku-buku yang bisa kita baca. Apa sekarang pun gadget kita kan canggih juga kan, kita bisa gunakan untuk searching ya bagaimana tentang keselamatan, tentang Tritunggal ya. YouTube-nya ada para ini hamba Tuhan yang luar biasa, itu bisa kita adopsi juga ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi jabat tangan ya. Mungkin jabat tangan ala ini ya, ala Romawi ya. Jadi jabat tangannya tuh begini ternyata. Jadi ketika ini menggambarkan gini ya, Allah itu yang memegang kita, tangan kanan ibaratnya Allah, gitu kan. Tangan kiri kita. Ya oke. Ini begini ya. Tuhan sekali menegaskan bahwa hidup kekal itu pemberiannya bagi yang percaya. Ketika kita percaya, Tuhan sudah tangkap kita. Walaupun kita manusia kadang lemah, tapi kita tetap Tuhan pegang, gitu ya. Jadi ilustrasi ini jabat tangan orang-orang Romawi itu bagus sekali. Jadi ketika kita berjabat tangan, kita komitmen, covenant dengan Tuhan, gitu kan, bahwa saya percaya. Ingatkan ini pada konsili kita bahwa Tuhan itu memegang tangan kita, walaupun kita lemah, Tuhan tetap pegang kita. Karena keselamatan itu sudah kita terima. Gitu ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bangkit kembali, bahkan menolong kita. Percayalah itu. Jadi yakinkan kepada orang-orang yang akan kita bawa bahwa orang yang menaruh percaya pada Tuhan, itu artinya melekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan pegang tangannya dia. Oke, step berikutnya apa? Yang tidak kalah penting, yaitu follow up ya. Jadi melakukan follow up ya, tindak lanjut langsung ya. Jadi tips saya ya, begitu Anda ketemu sama orang yang akan Anda bawa untuk one to one, ketika sudah buka hati, jangan tunda-tunda lagi lama-lama sampai berbulan-bulan, hilang nanti. Langsung follow up. Jadi dekati, pokoknya jangan sampai ditangkap sama iblis lagi. Jadi begitu sudah kenal, sudah baik, buka ada pembicaraan, dan mulailah untuk memfollow up secara lebih dalam lagi. Ya, yang pertama mulailah aja untuk membaca Alkitab. Ya. Back to Alkitab. Alkitab kita itu buku yang luar biasa. Jadi ajarkan untuk membaca, gitu kan. Mungkin bisa tanya jawab. Kalau ada ayat ini nggak paham, nanti bisa didiskusikan atau sharing gitu ya. Kemudian apa? Doa juga. Jadi kita berikan istimewa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa di dalam kekristenan itu tidak bertele-tele gitu ya. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Kemudian apa lagi? Ajak orang itu untuk beribadah di pertemuan ibadah ya, mungkin ibadah minggu, ibadah raya, ajak mereka untuk mengenal jemaat, mengenal peribadatan ya orang Kristen bagaimana tuh. Dan yang nggak kalah penting ini, ajak mereka untuk join di care group. Karena apa?
Di care group itu tempat yang paling ideal sekali, tempat yang paling relevan sekali untuk mengalami pertumbuhan. Karena apa? Di situ kita diperhatikan, kita saling membangun, saling sharing. Ya bahkan nggak cuman kebutuhan secara rohani saja, kebutuhan jasmani terkadang kalau kita kekurangan, teman-teman kita satu care group itu pasti yang memperhatikan, ya, saling membantu. Di situ dia akan melihat, oh ternyata hubungan relationship dalam kekristenan itu tergambar di dalam ibadah care group kita, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang lebih pandai, orang lebih status sosialnya lebih tinggi, tidak ada. Di dalam Tuhan sama-sama orang yang butuh disupport. Ketika orang ini lagi lemah, disupport untuk mendapatkan kekuatan. Ketika orang ini jatuh dalam dosa, disupport untuk bertobat, gitu ya. Kemudian apa yang terakhir adalah kesaksian. Jadi menceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita alami dan kita dengar. Jadi ini ya, proses follow up-nya itu gampang banget ya. Jadi kita ajak untuk baca Alkitab, ya, kirim di WA, gitu kan, misalnya pesan-pesan Alkitab hari ini, misalnya kan. Kemudian doa. Apakah memungkinkan kita doa lewat WA gitu ya? Memungkinkan sekali. Kita doa lewat telepon gitu ya. Kebaktian, kita jemput mereka untuk datang pada hari Minggu atau ada ibadah lain. CG, ini penting sekali. CG harus ikut CG supaya bertumbuh imannya. Kemudian kesaksian. Jadilah hidup kita tuh kesaksian hidup gitu ya. Jangan malah kita jadi batu sandungan. Ketika orang yang kita bawa kepada Tuhan mengalami permasalahan, kita malah nggak mau melayani. Hidup kita malah jadi batu sandungan. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah penginjilan one-to-one kepada orang yang kita doakan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Setelah kita perkenalkan, kita bangun relationship, jangan lupa kita ajarkan untuk prinsip-prinsip kerohanian, ya, berdoa, membaca firman, dan penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang penting adalah bagaimana kita menjadi kesaksian hidup buat kehidupan mereka. Oke, demikian ya kira-kira kelas ini. Mungkin tidak terlalu lama, tapi prinsipnya adalah bagaimana kita mampu memfollow up, dan kita sendiri pun harus membangun diri lebih baik. Karena percuma kalau kita memfollow up orang untuk percaya Yesus, kita sendiri nggak pernah memfollow up diri sendiri. Itu sama juga bohong. Makanya dengan demikian kita pun punya tantangan. Kalau kita pengen orang-orang yang kita doakan percaya dan sungguh-sungguh, kita pun harusnya lebih dulu percaya dan sungguh-sungguh pada Tuhan, agar kita diberkati. Puji Tuhan, demikian kita akan berdoa, kita tutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kami ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Kau pakai untuk menjangkau jiwa, saudara-saudara, famili kami, tetangga kami, teman-teman kami yang masih butuh kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat, dan kami rindu gereja ini pun dipenuhi dengan orang-orang yang rindu, haus akan Tuhan, dan orang-orang yang mau diubahkan, dipulihkan, dan diberkati melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus-Mu menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami bicarakan, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kelas kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.